Merasa ilmunya masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, sang mentalis Deddy Corbuzier balik menantang orang-orang untuk menebak 5 kata yang ia buat. Kemarin dengan disaksikan para wartawan, Deddy memasukkan sayembara itu ke dalam amplop dan menyegelnya dalam sebuah peti. Kemudian peti tersebut ia gantungkan pada sebuah balon udara. Siapapun dan dari kalangan manapun boleh menebak 5 kata itu dengan cara mengirimkannya lewat SMS ke nomor 3949. Amplop. Saya tahu persis bahwa SMS itu bukan menjadi alat bukti, tahu saya. Sekarang ini kan kata kalau pengacara bilang, oh silakan saja, sistem hukum kita, SMS, bla 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 bla. Tahu nggak usah diajarin saya, ya kan? Tetapi sebagai petunjuk, gitu loh. Sebagai petunjuk itu berguna juga di persidangan. Nia seperti tak mau membela diri menghadapi serbuan bukti yang dibeberkan suaminya. Hanya saja itu tidak bisa diartikan sebagai Nia sudah lempar handuk alias menyerah begitu saja. Kalau Gusti punya bukti, Nia juga punya bukti dan saksi yang diyakini akan menyelamatkannya dari tuduhan aborsi dan selingkuh. Ya, ya pasti ada dong, nggak mungkin nggak kan? Pasti. Mereka tuh semua pinter kok di luar itu, mereka bisa menilai bagaimana saya, bagaimana dia. Itu mereka semua udah pinter kok. Ngapain kita takut? Gila, ntar gue begini loh, atau laki gue begini loh. Ngapain? Saya udah bilang, saya nggak mau ribut sama dia, saya nggak mau bikin statement tandingan. Jadi gini, Pemirsa Nia Paramita yang sebelumnya bersikeras tak mau diceraikan, sekarang malah menantang suaminya supaya cepat-cepat diceraikan. Nia juga merasa banyak tersakiti secara kejiwaan dalam menjalani pernikahannya dengan Gusti Randa. Kita saksikan saja lanjutan kisah tragis yang berikut ini. Seandainya Gusti tidak mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pasti semua mata tak akan tertuju kepada pasangan yang sudah berumah tangga selama 9 tahun ini. Seandainya Gusti Randa dan Nia bisa meredam gejolak dalam rumah tangganya, pasti tak ada alasan untuk membuka aib dalam keluarga. Waktu tak bisa diputar. Rumah tangga Gusti dan Nia akan segera dipertaruhkan nasibnya di meja pengadilan. Dalam pengadilan tersebut, Gusti pasti akan membuka jati diri Mr. X dan Mr. Y yang misterius tersebut. Nia Paramita saya kasih opsi 2. Pada hari Minggu, jam 8 malam. Opsinya 2. Orang tersebut minta maaf dengan saya. Oke, fine. Kalau tidak, saya manggilnya Mita ya. Kalau tidak, Mit, kamu saya ceraikan saja. Infotainment blow up. Saya bilang, apa yang dipilih? Ceraikan saya. Tak bisa dipungkiri tak ada orang yang menyangka rumah tangga Gusti dan Nia akan berakhir setragis ini. Bayangkan saja, hanya dalam hitungan hari semuanya berubah menjadi neraka. Padahal keduanya selama ini rukun-rukun saja, jauh dari gosip pula. Orang tua Nia Paramita adalah salah satu orang yang sangat terpukul. Apalagi dulu mereka sempat tak merestui pernikahan Gusti dengan anaknya. Kami selaku orang tua dan keluarga juga mengharapkan tidak menghendaki yang demikian, artinya dalam tanda kutip untuk perceraian. Dan kami juga kaget waktu ada pernyataan bahwa talak 3 yang dicetuskan oleh Gusti. Nah justru itu kami mengharapkan cobalah direnung kembali, ya hati boleh-boleh saja panas tapi hati dingin gitu. Banyak orang yang, oh jangan cerai, jangan cerai. Loh, saya rasa laki-laki manapun kalau kayak begini pasti ingin menceraikan istrinya. Bayangkan Mas, kalau saya tidak menemukan pendarahan, saya tidak menemukan bahwa dia aborsi, akan selamanya saya tidak tahu. Kini Gusti dan Nia sudah harus berpikir bagaimana nasib keempat anaknya kelak jika perceraian benar-benar terjadi. Sebagai ibu, Nia tak mau melepas hak perwalian anak-anaknya kepada Gusti begitu saja. sebaik-baiknya dia mengurus anak dia, pasti akan lebih baik ibunya yang mengurus anaknya. Itu udah jelas gitu loh. Pasti. Apalagi kan saya berani menjadi seorang ibu yang hamil 4 kali dan melahirkan secara sesar 4 kali. Artinya
Saya sangat berkorban sekali buat anak saya. Yang saya lihat bahwa ini bukan menyelamatkan anak kok. Menyelamatkan pihak-pihak tertentu kok. Istri saya jadi bemper tidak merasa. Tidak mengerti istri saya. Aku nggak mau ribut aja, ngapain sih? Aku nggak mau menanggapi hal-hal yang dirasa udah nggak perlu gitu loh, nggak perlu aja gitu. Jadi ya udah, lo mau cerai, ayo cerai aja, gitu aja. Lo mau nggak apa-apa, susah banget sih. Pemirsa, kemarin beberapa artis merayakan Hari Kesehatan Dunia dengan berbagai kegiatan. Benarkah para artis yang terbiasa kerja Spartan ini juga peduli dengan kesehatannya? Pemirsa, Deddy Corbuzier pernah menebak judul sebuah headline koran. Sekarang Deddy balik menantang siapa saja untuk menebak 5 kata yang dituliskannya dalam kertas yang ditaruh dalam peti tertutup. Hadiahnya 150 juta loh pemirsa. Anda tergiur dengan hadiahnya? Simak saja liputannya yang berikut ini. Merasa ilmunya masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, sang mentalis Deddy Corbuzier balik menantang orang-orang untuk menebak 5 kata yang ia buat. Kemarin dengan disaksikan para wartawan, Deddy memasukkan sayembara itu ke dalam amplop dan menyegelnya dalam sebuah peti. Kemudian peti tersebut ia gantungkan pada sebuah balon udara. Siapapun dan dari kalangan manapun boleh menebak 5 kata itu dengan cara mengirimkannya lewat SMS ke nomor 3949. Amplop sayembara itu akan dibuka pada 21 April mendatang. Jika ada yang berhasil, maka ia akan berhak atas hadiah 150 juta rupiah. Yang misi mau saya lakukan adalah sebenarnya saya nantangin aja. Jadi kalau memang bisa diduplikasi, coba diduplikasi. Karena kan banyak orang, oh itu rekayasa dan sebagainya. Silakan diduplikasi. Nah kalau clue-nya saya hanya bilang bahwa ini terdiri dari 5 kata, satu kalimat terdiri dari 5 kata. Saya akan membuka ini pada hari Kartini. Itu adalah clue-nya. 150 juta dari kantor. Pasti hilang, karena kalaupun tidak ada yang menang, itu uang akan langsung dikasihin ke panti asuhan. Deddy bisa memprediksi apa saja dengan kehebatan ilmunya. Tak heran jika ia mampu mendeteksi jenis kelamin buah hatinya yang sedang dikandung sang istri Kalina. Usia kehamilan Kalina tengah berjalan 7 bulan. Oleh karena itu persiapan menyambut kelahiran anak pertama pun sudah disiapkan. Uniknya semua perlengkapan bayi mereka bernuansa warna hitam. Hitam. Oh itu hitam. 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 Desainnya, gambarnya apa coba? Nightmare Before Christmas. Sampingnya Corpse Bride. Dengan Jadi ada tengkorak-tengkoraknya. tengkorak-tengkorak. Poponya juga hitam. Kenapa? Popo Nggak juga dapat popo hitam. Enggak. Ya apa ya, contohnya saya waktu itu, saya sih kepengennya anaknya cewek gitu. Tapi saya udah pernah bilang kayaknya ini bakalnya cowok nih. Tapi saya pengennya cewek. Tapi kayaknya ini pasti cowok. Di USG. Pas di USG, aduh cowok gitu. Sampai saat ini sih untuk kemungkinan melahirkan normal tuh lebih besar ya gitu. Jadi aku sih berusaha semaksimal mungkin kalau misalkan emang bisa lahirkan normal, aku pengennya normal. Jadi bisa lebih merasakan seperti apa sih jadi ibu gitu. Kemarin, Bundaran Hotel Indonesia dijadikan pusat peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membuka acara ini. Beberapa artis seperti Deswita Maharani, Olivia Zalianty, dan Reza Bukan ikut dilibatkan untuk mengkampanyekan hidup sehat. Mereka turun ke jalan untuk memasyarakatkan pola hidup sehat. Kebanyakan orang baru merasa bahwa kesehatan itu berharga jika sudah terkapar sakit. Berhubung kesehatan mahal harganya, maka kita harus selalu hidup sehat sejak dini. Kita mulai aja dulu dengan olahraga, nggak usah deh heboh-heboh gitu ya, mau gimana. Mulai aja dulu lari di depan rumah gitu, nanti bisa lari di Senayan. Yang penting badan bergerak, terus lama-lama nanti zat endorfinnya keluar, udah mulai kecanduan deh. Abis itu mulai memilih makanan yang sehat, terus berhenti ngerokok, terus ya kalau hidup sehat itu pokoknya senang. Sebulan terakhir ini aku udah naik 4 kilo karena makan yang nggak dipantang gitu. Tapi dijaga harus, dalam artian nggak semua makanan yang kita masukin ke dalam badan kita tuh akan menjadi sehat buat kita gitu. Jadi dipilih makanan-makanan yang memang benar-benar ada manfaatnya dan khasiatnya buat ngejaga tubuh. Ngejaga kesehatannya, tidur cukup itu udah pasti. Terus makan teratur. Dan kalaupun ada jam-jam makan di mana aku nggak bisa makan, aku selalu nyiapin yang namanya buah atau roti. Yang penting makan itu bukan karena lapar tapi karena memang harus makan. Kalau aku lebih menganut prinsip seperti itu.
Terus yang kedua vitamin kali ya kalau memang kegiatannya atau aktivitasnya setiap hari padat. Dan yang jangan lupa juga olahraga semaksimal mungkin, minim seminggu sekali deh.